Erik ten Hag tahu cara memanfaatkan kemampuan Harry Maguire. Harry Maguire kerap disoraki supporter saat sedang tampil. Manajer Manchester United Erik ten Hag punya saran untuk Maguire. Maguire jadi target sejumlah supporter saat United menghadapi Crystal Palace di laga uji coba pramusim. Selasa lalu, bek Inggris itu dicemooh oleh supporter. Suara sorakan terdengar nyaris setiap kali Maguire menyentuh bola. Itu diyakini tak lepas dari performanya musim lalu, yang dianggap berkontribusi terhadap buruknya hasil yang diraih United. Erik ten Hag mengakui mendengar cemoohan supporter untuk Harry Maguire. Menurut ten Hag, satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menjaga level permainan. Soal Maguire, kami mendengarnya. Tapi Anda lihat, kalau Anda main bagus, itu akan hilang. Saya kira tim, dan Harry Maguire, terkesan dengan cara kami main. Saya kira ini bukan cara untuk mengetahui apakah saya memahaminya. Ini soal bagaimana kami bisa mengubahnya. Jadi timlah dan Harry sendiri, yang harus mengubahnya, dengan tampil bagus. Itulah yang sedang kami garap. Itulah satu-satunya fokus, ungkap Erik ten Hag. Manchester United sedang bersiap memainkan pertandingan uji coba terakhirnya dalam tur pramusim di Australia. Setan Merah akan menghadapi Aston Villa sore ini. Manchester United akan tunggu Frenkie de Jong sampai bursa transfer ditutup. Manchester United kabarnya mulai mendekati kandidat alternatif, setelah Frenkie de Jong belum juga bisa diboyong. Tapi Fabrizio Romano mematahkan dugaan itu. Musim panas ini de Jong santer dihubung-hubungkan dengan Man United, yang memang dinilai butuh seorang pemain tengah dengan karakteristik seperti dirinya. Spekulasi dan rumor pun lantas silih berganti muncul. Bahkan sempat pula muncul klaim bahwa Man United dan Barca sudah mencapai kata sepakat terkait harga Frenkie de Jong. Namun, sejauh ini gelandang asal Belanda itu masih resmi menjadi anggota skuad Barcelona. Situasi itu kabarnya bikin The Red Devils mulai mencari alternatif lain. Muncul sejumlah nama, antara lain pemain tengah Paris Saint-Germain Leandro Paredes dan gelandang bertahan PSV Ibrahim Sangare, yang disebut-sebut masuk radar setan merah. Fabrizio Romano, jurnalis asal Italia yang acap kali memberikan bocoran seputar transfer pemain, justru memberi informasi yang berbeda dari rumor. Menurut Romano, Frenkie de Jong masih jadi prioritas utama Manchester United. Pada saat ini, sama sekali tidak ada pergerakan ke arah Paredes atau Sangare. Ada banyak yang mengait-ngaitkan, tapi sejauh ini mereka sama sekali tidak dalam posisi yang dekat untuk gabung Manchester United. Saya diberitahu bahwa United masih fokus dalam usaha mengubah situasi Frenkie de Jong, dan jika itu pun gagal mereka akan mencari pemain yang setipe dengannya. Agen Anthony segera tuntaskan transfer ke Man United pekan ini. Perwakilan Anthony dikabarkan tengah berada di Manchester. Keberadaannya di sana diyakini untuk membahas kemungkinan transfer winger Ajax tersebut ke Manchester United. Memang, United telah dikaitkan dengan Anthony sepanjang bursa transfer musim panas ini. Kini, The Red Devils telah mendapatkan angin segera untuk itu. Agen Anthony dikabarkan telah berada di Manchester. Dikutip dari The Sun, transfer pemain Brasil tersebut memang agak seret. Itu karena kekehnya Ajax terhadap permintaan mereka soal harga Anthony di kisaran 68 juta pound sterling. Sementara United, mereka telah melayangkan tawaran di angka 51 juta pound sterling. Tawaran tersebut berujung penolakan. Meski demikian, Erik ten Hag tetap mendorong United untuk mendapatkan kesepakatan transfer pemain 22 tahun tersebut. Pertemuan di Amsterdam adalah langkah kunci, dan kesepakatan sudah berada di tahap akhir, ungkap Fabrizio Romano. Sementara itu Manchester United telah menebus Lisandro Martinez dari Ajax dengan dana lebih dari 50 juta euro, atau sekitar 753 miliar. Lisandro Martinez akan menjadi pembelian kedua Manchester United pada bursa transfer musim panas 2022. Lanjut dari Transfermarkt, Lisandro Martinez merupakan sosok yang memainkan peran vital dalam keberhasilan Ajax menguasai Liga Belanda pada 2021 dan 2022. Pertandingan tur pramusim antara Manchester United versus Aston Villa Selasa Liga Inggris. Manchester United akan mengakhiri tur pramusim mereka di Thailand dan Australia dengan pertandingan persahabatan melawan sesama klub Liga Inggris Aston Villa sore ini.
Manchester United melanjutkan performa impresif mereka di pramusim pada hari Selasa dengan kemenangan 3-1 atas Crystal Palace. Juara Liga Inggris 20 kali itu akan mengakhiri tur pramusim mereka dengan pertandingan melawan Aston Villa di Perth sebelum kembali ke Eropa untuk pertandingan persahabatan dengan Atletico Madrid dan Rayo Vallecano akhir pekan depan. Jelas akan menarik dinanti bagaimana performa Manchester United musim depan. Karena musim lalu yang mengecewakan membuat mereka finish di posisi ke-6 dan kehilangan tempat di Liga Champions. Tyrell Malacia telah menjadi satu-satunya rekrutan baru klub dalam tur, tetapi Christian Eriksen dan Lisandro Martinez telah dikonfirmasi sebagai pemain baru musim panas ini, dengan keduanya berpotensi melakukan debut mereka akhir pekan depan. Sementara itu, Manchester United masih sibuk mengupayakan kesepakatan untuk Frenkie de Jong dari Barcelona. Manchester United masih tanpa Cristiano Ronaldo di tengah spekulasi seputar masa depannya. Tetapi Martial, Rashford dan Sancho semuanya tampil mengesankan musim panas ini, mencetak 7 gol di antara mereka di 3 pertandingan tim. Sementara itu Aston Villa membuka persiapan mereka untuk Liga Inggris dengan kemenangan 4-0 atas Walsall pada tanggal 9 Juli sebelum mengalahkan Leeds United 1-0 di pertandingan kedua musim panas pada tanggal 17 Juli. Dipastikan akan bertahan, Erik ten Hag akan sambut Ronaldo di Manchester. Ten Hag masih menganggap Ronaldo sebagai bagian dari rencananya meski bintang Portugal itu ingin hengkang. Erik ten Hag mengaku tak sabar menyambut Cristiano Ronaldo ke skuad Manchester United tapi tidak tahu persis kapan dia akan kembali. Namun, Ten Hag kekeh bahwa Ronaldo akan bertahan di Old Trafford musim depan, dan ingin melihat bagaimana penyerang 37 tahun itu bermain di taktik racikannya. Tentu saja, Man United ingin Ronaldo kembali, mengkhawatirkan mungkin bukan kata yang tepat. Saya fokus ke pemain yang ada di sini dan mereka bekerja dengan sangat bagus. Mereka berada dalam performa apik dan saya harus semakin fokus di situ dan mengembangkannya. Saya tak sabar dia, Ronaldo, kembali dan lalu kami akan mengintegrasikannya. Pemain-pemain seperti Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Bruno Fernandes tampil gemilang di pramusim sejauh ini dan Ronaldo diyakini akan semakin menambah daya ledak mereka. Bersama-sama, mereka terhubung dengan sangat bagus. Ketika melihat yang seperti itu, Anda beruntung sebagai seorang manajer. Kami punya ancaman, punya senjata, dan harus meningkatkannya setiap hari. Untuk mengembangkannya, manajer asal Belanda itu berkata, ya, dia bisa bertahan bahkan setelah musim depan. Tapi, sejujurnya, saya memang menekan kontrak di sini selama 3 tahun. Tapi dalam sepak bola itu cuma jangka pendek, ungkap Erik ten Hag.